paling ringan saja. Tawasul ke makam Nabi tidak pernah dilakukan sahabat. Padahal hadisnya ada, sudah pernah sahabat melakukan itu kan begitu. Mencium Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Padahal ada. Itu dosa jariah kalau pengikutnya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk tetap berpuasa, tetap ngopi, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Nah, ini memang betul kejadian teman-teman. Hal seperti ini yang disampaikan oleh Ustaz Khalid emang betul demikian. Kiai, anaknya pasti jadi kiai juga. Atau minimal gus dulu. Seperti yang ada gus-gusan sekarang. Ketika kita menyimak kajiannya 1 jam, 1,5 jam, kita simak kajiannya full. Isinya apa? Banyak isinya hanya dagelan saja. Banyak isi. Di mana itu lokasinya? Siapa kiainya? Siapa gusnya? Di mana lokasinya? Sebagaimana dulu Harry Bas denial, menyanggah mengenai jamaah-jamaah Wahabi yang bisa cerai atau gagal bertunangan gara-gara beda manhaj. Harry Bas tanya, siapa? Di mana? Siapa orangnya? Tunjukkan. Seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak buat Sama kami katanya. Kira-kira kasusnya di mana? Kira-kira istrinya yang dicerai itu kasusnya di mana begitu ya? Siapa dan siapa? Orangnya siapa? Kalau Kami balik sekarang. Siapa? Tunjukkan ini. Kiai mana yang anaknya langsung jadi kiai? Apa namanya? Lokasinya di mana? Jangan aspun. Saya tidak serta-merta percaya kepada omongan Ustaz Khalid ini. Kenapa? Karena Pak Khalid sendiri sering berbohong. Makanya saya nggak meragukan cerita Pak Khalid ini. Orang dianya berbohong, ya bos ya. Habib anaknya Habib. Kalau Habib anaknya tetap Habib teman-teman. Mulia, tetap nasab mulia teman-teman. Tapi kalau Kiai Gus dulu, baru beberapa lama jadi Kiai juga. Banyak kok anaknya kiai, walaupun Gus nggak jadi kiai. Banyak itu Mas. Banyak. Masih, Yos. Karena Perjualan, berwusaha, berjualan, dagang di pasar banyak. lah sih. Kenapa? Dia memilih kehidupannya sendiri. Nggak milih untuk jadi kiai. Ada yang kayak gitu, bebas-bebas saja kalau gitu bos ya. Media lebih suka jadi orang biasa, petani. Ada banyak. Mana yang harus itu? Nggak ada, bohong kan ya, bohong. Nggak ada keharusan. Nggak ada keharusan. Mana Tergantung masyarakat saja. Ya bos ya. Jika dia yang baik, kemudian berkiprah di masyarakat ya dipanggil kiai. Kadang-kadang bukan dari bapaknya kiai, ada yang dipanggil kiai. Ya, ada. Tergantung apa ya, akhlak dan ilmunya bos. Kalau Habib tuh memang nggak bisa. Soalnya apa? Kalau Habib itu sudah hubungannya dengan fam, dengan klan sudah kan gitu. Nggak bisa mas, iya bukan keturunannya masuk klan ini, nggak bisa kan gitu. Tiba-tiba saya ngaku orang Cina ya nggak bisa. Bukan klan Cina saya kan gitu bos ya. Iya, Tiba-tiba saya ngaku orang Batak ya nggak bisa, orang bukan klan Batak saya kan begitu. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya. Kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesal. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal. Dari mana orang ini gitu? Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu? Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang hukumnya panjang, yang istri apa kayak jilbab ya. Wah. Oke. Dari mana semuanya itu? Kenapa antum ini nggak ngaca diri Ustadz? Ya. Kirain umatnya saja yang kayak gitu. Ustadznya ternyata gitu juga. Sama, receh. Nah, ya kan? Mentalnya mental kayak gini. Mental penyinyir, mental nggak bisa introspeksi diri, nggak bisa evaluasi diri. Sampai sekarang umat Islam menunggu dari Anda ini penjelasannya. Fardunya wudhu ada 2 itu menyesatkan sekali itu. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum ya. Orang-orang Wahabi pun seharusnya nganggep itu salah.
Bukan Salah. nganggap, yakin itu salah. Kan memang salah. Salah rukunnya wudhu ada Lah dua. ya ngomong dari mana orang ini kan gitu. Sumbernya dari mana orang ini ngomong gitu? Kan ngawur-ngawuran. Dia dapat gelar ustadz, profesor, dokter dari mana gelar itu? Iya. Fatihah wajibnya sholat. Wajibnya sholat. Kalau wajib gak dilakukan, nggak batal sholat, cuma berdosa. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali, Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau Ini dari mana antum berumus kayak gitu? Itu sudah melanggar hukum-hukum syariat, bukan furu ini, tapi usul. Bukan furu agama, bukan cabang-cabang agama, tapi memang usul agama, pokok-pokok agama ini. Wudhu itu pokok agama kan. Kalau meyakini bahwasanya fardu wudhu ada 2 tuh, semuanya ibadahnya nggak sah, karena nggak sah kan. Nah, Iya. kemudian Wahabi tuh ya, minimal. Rukunnya wudhu ada 4. Saya ingin mengingatkan karena kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i ada 4 rukun yang sepakat para ulama: membasuh wajah, cuci tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini disepakati oleh semua ulama. Hanya 4 yang fardu, sisanya sunnah. Niat juga sunnah. Ya kan? Iya. Nggak usah niat, nggak usah tertib tuh. Nggak usah. Wahabi tuh. Wahabi ya. Minimal ada 4 itu sudah. Ini ada 2. Belajarnya di mana? Belajar di mana? Ngawur-ngawuran kan gitu. Belum lagi yang menghina Nabi Muhammad di dalam bukunya. Kiaiku Muhammad. Kiaimu siapa? kiai kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kiai lain. Yang lain ini cuma penyambung lidah beliau. Oh, Nabi kok diturunkan jadi kiai tuh. Kalau guru tuh iya, gurunya orang Islam seluruh dunia iya. Sebagaimana lagunya Sami Yusuf, Al-Muallim itu, memang dia nggak buruk. Iya. Guru orang Islam sudah bos. Guru itu memang guru sejati kan begitu Pak Kul. Tapi kalau kiai itu Loh, itu merendahkan. turun derajatnya jadi kan. Kan ini menghina sebenarnya. Kenapa Wahabi diam ketika Nabi Muhammad dipanggil kiai oleh Pak Khalid? Kenapa? Ini sebenarnya pergeseran secara perlahan teman-teman. Kan gitu. Kalau punya perasaan yang cinta, benar-benar cinta pada Nabi, penghormatan yang sangat menghormati Nabi dan memuliakan Nabi, tidak akan ada muncul kata-kata seperti itu. Kiaiku Muhammad. Apa-apaan itu? Kan gitu. Ini orang waras apa gimana kan gitu. Di ceramah ini banyak orang sakit hati teman-teman dengan penjelasan Ustaz Khalid Basalamah. Padahal memang real di lapangan seperti itu. Ya, banyak orang membawakan hadis-hadis yang tidak tahu sumbernya dari mana, menceritakan di depan umum. Salah satunya seperti Bahar yang sudah lebih 1 tahun ya. Lebih 1 tahun saya meminta Bahar untuk mempertanggungjawabkan dalil atau informasi goib yang dia sampaikan. Entah itu informasi goib dia dapatkan sendiri atau dari Nabi Muhammad SAW. Saya minta dia untuk bertanggung jawab. Videonya sudah ditonton 2 juta kalau tidak salah sampai sekarang ini, sampai video ini dibuat 2 juta kurang lebih, 2 juta views. Mustahil yang bersangkutan tidak nonton video saya. Tapi apa teman-teman? Tidak ada dia berani untuk menjawab tantangan saya. Ya ujuk-ujuk dia membuat video ditentang Harry. Ya gini aja sudah, kami balik aja. Ingat, kami bukan muhibbin ya. Kami hanya berjalan di atas apa yang seharusnya kami ungkapkan ya. Kalau Hari Pras menantang Habib Bahar selama 3 tahun nggak digubris. Terus berapa tantangan dari santri Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Nahdliyin yang nggak digubris oleh Wahabi? Berapa tantangan? Bos ya, banyak tantangannya. Tantangan apa? Tantangan untuk klarifikasi atas kebohongan-kebohongannya itu. Banyak sudah. Kita banyak-banyakan list. Ini statement loh ya, statement hukum kebohongan-kebohongannya. Per ustadznya kalau perlu tuh. Ada masing-masing kan gitu bos Iya, ya. punya. Per ustadznya. Dan sampai hari ini pun tidak ada klarifikasi. Apalagi sudah sampai meninggal tuh orangnya. Nggak sempat klarifikasi. Kalau pengikutnya mengikuti fatwa-fatwanya, statement-statementnya, ya dosa jariah gitu. Ya enteng-entengan lah bos. Yang paling ringan saja. Tawasul ke makam Nabi tidak pernah dilakukan sahabat. Padahal hadisnya ada, sudah pernah sahabat melakukan itu kan begitu. Mencium Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Padahal ada. Itu dosa jariah kalau pengikutnya tetap meyakini bahwasanya hal itu tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman sahabat gitu loh bos ya. Banyak Pras tantangan. Bahkan inti sendiri itu dulu Imam Syafi'i, Imam Yafi'i, Anda masih ingat kebohongan-kebohongan antum itu. Jadi mereka itu antara umat dan ustadznya sama saja, melegendes kan.
kok masih ada pengikutnya padahal sudah dibuktikan fakta-faktanya. Wong Lia Eden aja ada pengikutnya. Oh iya, Main. berarti pengikutnya sesuai koplaknya. Iya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu pasti akan berbangga-bangga dengan kelompoknya. Yang miris, orang-orang yang pindah dari Ahlussunnah wal Jamaah ke Wahabi itu, dia pindah kemudian mencela-cela, menjelek-jelekkan Ahlussunnah atau Nahdi atau NU sebelumnya, atau di mana dia berada sebelumnya, Muhammadiyah atau Jamaah Tabligh atau yang mana, menjelek-jelekan. Terus ketika dia menemukan banyak kebohongan-kebohongan di madhab barunya, di manhaj barunya yaitu Wahabi, mereka akan gengsi. Kalau benar-benar nggak sadar diri, mereka akan gengsi dan makin denial dengan membela kebohongan ini dengan kebohongan yang lain. Akhirnya kayak gitu sudah, makin nggak benar dan dia akan terus mempertahankan kebohongan itu sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik, kan begitu ya. Oke bos, itu saja. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.